Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1906 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh berasal dari keluarga Minangkabau yang sangat menekankan pentingnya pendidikan dan agama. Ayah dari Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh merupakan seorang guru bahasa Melayu yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam perkembangan intelektual keluarga. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh memulai pendidikan formal di Ropiselagere School di Padang Panjang, lalu melanjutkan ke School tot Opleiding van Inlandse Artsen Sekolah Dr. Bumi Putera, dan kemudian menyelesaikan pendidikan kedokteran secara penuh di Geneeskundige Hogeschool di Batavia pada tahun 1940, sehingga meraih gelar akademik sebagai seorang dokter medis, dan kemudian juga meraih gelar doktor dan profesor dalam bidang keilmuan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejak masa muda, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh telah aktif dalam organisasi pergerakan pemuda, terutama di Jong, Sumatera Nenbon. Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh terlibat langsung sebagai delegasi dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928, yang melahirkan peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda, tonggak penting nasionalisme Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah menyelesaikan studi kedokteran, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh mengabdikan diri sebagai dokter pemerintah di Medan. Kemudian dipindahkan ke wilayah pedalaman Indragiri Riau. Di wilayah terpencil tersebut, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh menginisiasi pelatihan tenaga kesehatan tradisional, seperti dukun dan bidan lokal, membangun sekolah dasar, serta tempat ibadah sebagai bentuk pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di samping pengabdian sebagai dokter dan aktivis pendidikan, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh juga aktif sebagai sastrawan, penulis dan pelukis. Dalam bidang sastra, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh menggunakan nama pena El Hakim. Karya-karya yang terkenal antara lain novel berjudul Taufan di Atas Asia 1943, Dewi Rani dan Dr. Rimbu 1952. Sebagai seniman rupa, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh turut berpartisipasi dalam pameran lukisan dan kegiatan kebudayaan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada masa pemerintahan Kabinet Republik Indonesia Serikat, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke-7. Sejak tanggal 20 Desember tahun 1949 hingga September tahun 1950. Selama menjabat, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh berperan besar dalam transisi sistem pendidikan kolonial menuju sistem pendidikan nasional. Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh juga memimpin penggabungan berbagai fakultas menjadi satu kesatuan universitas nasional yang kini dikenal sebagai Universitas Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam peran sebagai negarawan dan diplomat, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh turut menjadi delegasi Indonesia di berbagai forum internasional, seperti Konferensi Hubungan Antar Bangsa Asia di New Delhi tahun 1947.
UNESCO di Firenze tahun 1950, dan UNICEF di New York tahun 1951. Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh juga menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil, mewakili Indonesia dalam urusan diplomasi budaya dan kerjasama internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi internasional, Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Akademi Belle Artes Brasil pada tahun 1962, serta berbagai penghargaan lain seperti Bintang Mahaputra, Satya Lancana, Grand Cross dari Brasil dan Liberia, serta medali kehormatan dari Paus Yohanes 23. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh wafat pada tanggal 4 Januari tahun 1980 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta, bersebelahan dengan adik kandung Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh, yaitu sutradara terkenal Usmar Ismail. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh belum ditetapkan secara resmi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia hingga tahun 2025 ini. Namun terdapat inisiatif dan dukungan kuat dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2025 mengusulkan Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh sebagai calon pahlawan nasional, bersama beberapa tokoh lain seperti Usmar Ismail dan Haji Zainuddin Labai El Yunusi. Adapun alasan pengusulan gelar pahlawan nasional diantaranya peran penting dalam Sumpah Pemuda 1928 dan kontribusi besar dalam pembaruan pendidikan nasional dan pengabdian di bidang kesehatan masyarakat pedalaman dan kiprah sebagai sastrawan pelukis dan pejuang kebudayaan dan reputasi internasional sebagai diplomat dan delegasi Indonesia. Status saat ini beliau adalah belum pahlawan nasional secara resmi tapi masuk daftar tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Pengajuan sedang dalam proses penilaian di tingkat nasional oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dewan Gelar. Jika kelak disetujui oleh Presiden Republik Indonesia melalui keputusan Presiden, maka Profesor Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Ameh akan secara sah menyandang gelar pahlawan nasional Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki,
selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.